Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik sigmoidal curve atau kurva sigmoidal. Dalam membahas sigmoidal curve, terlebih dahulu kita harus memahami proses nukleasi atau nucleation, di mana dalam konteks solidifikasi, istilah nukleasi atau nucleation mengacu pada pembentukan dari nanokristalit dalam keadaan material mendidih. Jadi yang dimaksud adalah pertama kali material itu memadat dari kondisi mendidih, itu yang dinamakan sebagai nukleasi. Yang lebih nyata sebagai contoh adalah ketika air mulai membeku, kristal-kristal nano dikenal sebagai nuklei. Dalam sense yang lebih luas, istilah nukleasi atau nucleation mengacu terhadap tahapan awal dari pembentukan satu fase dari fase yang lain. Ketika uap berkondensasi menjadi suatu cairan atau liquid, butiran atau ukuran butiran droplet yang bersifat nanoscale dari cairan tersebut atau dari liquid yang muncul ketika awal mula kondensasi disebut sebagai nuklei. Lebih lanjut, nantinya kita akan juga melihat bahwa terdapat banyak kali sistem di mana nuklei dari suatu solid, katakanlah sebagai beta, akan terbentuk dari material kedua atau dari second solid material. Misalnya katakanlah sebagai alpha. Atau kita katakan secara sederhana perubahan fase dari alpha ke beta yang terjadi pada suatu solid reaction. Ketika padatan atau solid terbentuk, terdapat interface atau batas antara liquid dan solid. Sehingga ada istilah surface free energy sigma SL yang dikaitkan terhadap batas tersebut. Dengan demikian, total perubahan energi dapat dinyatakan sebagai delta G yang diformulasikan sebagai 4/3 pi R pangkat 3 dikali delta G V ditambah 4 pi R kuadrat
sigma SL. Untuk suku 4pi R pangkat 3 tersebut, kita sudah bisa menduganya bahwa itu merupakan volume dari padatan spherical atau bola. Sedangkan suku 4pi R kuadrat adalah luas permukaan dari suatu lingkaran bulat atau pejal atau spherical solid. Kemudian sigma SL adalah surface free energy dari interface solid liquid atau solid liquid interface. Dan delta G sub V adalah perubahan free energy per satuan volume. Dari sini terlihat bahwa sigma SL bukan merupakan fungsi dari R dan bisa diasumsikan sebagai konstan. Sigma SL memiliki unit energi per unit area. Sedangkan delta G sub V juga tidak bergantung terhadap R atau radius dari struktur kristal. Untuk lebih jelasnya diilustrasikan dengan gambar sebelah kanan ini, di mana yang A adalah suatu interface yang terbentuk ketika suatu solid form atau bentuk solid terbentuk dari suatu liquid. Sedangkan yang gambar B adalah energi bebas total atau total free energy dari perubahan sistem solid liquid yang bergantung pada ukuran dari padatan yang terjadi. Kemudian solid tersebut atau padatan tersebut merupakan suatu embrio jika radiusnya kurang dari critical radius dan merupakan suatu nukleus jika radiusnya lebih besar dari critical radiusnya atau radius kritisnya. Di sini terlihat garis biru adalah delta GS atau surface free energy change, perubahan energi bebas di permukaan. Sedangkan garis merah adalah delta G yang merupakan total free energy change atau perubahan energi bebas total. Terus yang garis hijau adalah perubahan free energy atau energi bebas dikali volumenya. Yang kedua yang terkait dengan sigmoidal curve adalah laju total dari transformasi fase. Laju total dari transformasi atau proses transformasi fase sangatlah tergantung baik pada jumlah nukleasi dan tergantung juga pada growth-nya atau pertumbuhannya. Ada hal yang menarik
kaitan antara nukleasi dengan growth-nya, yaitu jika jumlah nuklei yang ada pada suatu temperatur tertentu atau lebih banyak nuklei yang muncul pada temperatur tertentu, maka pertumbuhannya atau growth-nya terjadi dari posisi-posisi atau site dalam jumlah yang besar, dan transformasi fase selesai atau sempurna dalam periode waktu yang lebih pendek. Kemudian pada temperatur yang lebih tinggi, koefisien difusi menjadi lebih besar dan atau sehingga growth rate-nya atau laju pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Dan kemudian yang terjadi adalah proses transformasi selesai dalam periode waktu yang juga lebih singkat atau lebih pendek jika jumlah nukleasi yang ada dalam jumlah yang sama. Laju transformasi fase diberikan oleh atau dinyatakan dengan persamaan Aprami atau Aprami equation, di mana fraksi yang bertransformasi F merupakan fungsi dari waktu T melalui suatu persamaan F sama dengan 1 dikurangi eksponen pangkat minus C T pangkat N, di mana C dan N adalah konstanta untuk temperatur tertentu. Persamaan Aprami ini atau Aprami relationship jika disusun menjadi suatu grafik terlihat pada gambar di bawah ini, yang bentuknya berbentuk huruf S atau sigmoidal curve. Persamaan Aprami dapat menggambarkan transformasi fase dalam keadaan solid atau solid state phase transformation. Dari gambar terlihat bahwa ada T0 dan ada tau. T0 di sini merupakan incubation time, yaitu waktu pada mana tidak terobservasinya suatu transformasi yang diperlukan oleh suatu proses nukleasi. Jadi incubation time ini merupakan waktu yang diperlukan bagi proses nukleasi, dengan catatan bahwa transformasi tidak terobservable atau tidak teramati.
Gambar bawah ini atau signal curve memiliki sumbu X waktu dalam satuan second dan sumbu Y-nya adalah fraksi dari fase yang bertransformasi atau fraction transform. Untuk tipikal gambar yang ini merupakan sigmoidal curve yang menunjukkan laju transformasi dari FCC iron atau besi dengan struktur kristal FCC pada temperatur yang konstan. Di sini terlihat bahwa incubation time-nya atau masa inkubasinya T0 di sini dan tau-nya untuk 50% atau 50% transformasi diperlihatkan seperti ini. Inkubasi yang diikuti atau disertai dengan pertumbuhan yang sangat cepat atau rapid growth dikarenakan oleh atom-atom berdifusi menjadi precipitate yang bertumbuh cepat. Ketika mendekati akhir dari transformasi, laju transformasi kemudian melambat dikarenakan oleh sumber dari atom-atom yang tersedia untuk berdifusi menjadi precipitate yang berkembang menjadi berkurang. Transformasi menjadi 50% complete atau selesai pada waktu tau. Sehingga laju transformasi seringkali dinyatakan sebagai kebalikan dari tau. Dan secara matematis kita tuliskan bahwa rate sama dengan 1/tau. Selanjutnya adalah efek temperatur terhadap laju transformasi fase. Dalam banyak transformasi fase, material yang dilakukan undercooling atau material dilakukan undercooling sampai ke temperatur di bawah kondisi keseimbangannya. Dikarenakan oleh baik nukleasi ataupun growth-nya sangat tergantung pada temperatur atau temperature dependent, maka laju dari transformasi fase sangatlah bergantung pada undercooling atau delta T. Kemudian laju nukleasi adalah rendah jika undercooling dilakukan kecil dan laju nukleasi akan naik untuk undercooling atau nilai undercooling yang lebih besar. Pada saat yang sama,
the growth rate atau laju pertumbuhan dari fase baru menurun secara kontinu ketika naiknya undercooling. The growth rate mengikuti persamaan Arrhenius, di mana dinyatakan secara matematis bahwa growth rate sama dengan A dikali eksponen atau eksponen pangkat minus Q per RT, di mana Q adalah energi aktivasi atau activation energy, R adalah konstanta gas, dan T besar adalah temperatur, dan A adalah suatu nilai konstanta. Gambar sebelah kanan menunjukkan kurva sigmoidal atau kurva sigmoidal pada beberapa nilai temperatur untuk proses rekristalisasi dari koper atau tembaga. Lihat dengan jelas ketika temperatur naik, maka laju dari rekristalisasi dari tembaga tersebut juga naik. Pada suatu atau sembarang temperatur tertentu, laju transformasi total atau overall rate of transformation adalah hasil kali laju nukleasi dan growth rate-nya. Pada gambar sebelah kanan terlihat efek gabungan dari laju nukleasi dan laju growth-nya atau laju pertumbuhannya. Di sini terlihat pada gambar A, efek dari temperatur terhadap laju dari fase transformasi yang merupakan hasil kali dari growth rate yang garis hijau dan nucleation rate yang garis hitam. Sehingga karena merupakan suatu produk memberikan laju transformasi maksimum pada suatu temperatur kritis tertentu. Yang garis merah merupakan total dari laju transformasi. Yang gambar B terdapat T minimum atau minimum time yang diperlukan oleh suatu transformasi fase yang diberikan dengan atau dalam kurva berbentuk C atau C-curve, di mana T minimum ini merupakan atau bisa terlihat merupakan ujung dari nose-nya atau ujung dari lengkungannya. Itu merupakan T minimus atau nose atau knee-nya, biasa dipanggil kalau enggak nose hidung ataupun knee lutut dari C-curve tersebut. Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan topik sigmoidal curve. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan
ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.